오늘도 내 사랑이라는 늦어서 미안. I just because you. Setelah Yunso dan Kim Dan resmi jadian, hari-hari mereka lalui dengan kebahagiaan seperti dunia milik mereka berdua. If we could decide something to show that you love me. Saking asiknya menikmati momen itu, mereka tidak sadar jika Yumi yang tiba-tiba datang ke rumah memergoki mereka yang sedang bermesraan. Untung saja mereka berhasil menutupi hubungan mereka saat ini kepada Yumi. 전해주세요. 이랬다 저랬다 하는 놈. Sementara si senior yang penasaran dengan masa lalu Kang Woo karena seolah memiliki dendam dan kebencian kepada atasannya, sesenior pun kemudian mencari tahu masa lalu Kang Woo dengan datang ke tempat peristirahatan terakhir wanita yang dicintai Kang Woo. Di sana, si senior kemudian mengetahui jika Kang Woo adalah malaikat sebab ia memiliki sapu tangan yang merupakan identitas malaikat. Hingga pada akhirnya, si senior pun kembali bertemu dengan Kang Woo dan menanyakan keinginan Kang Woo yang sekarang. Kang Woo menjawab jika keinginannya sekarang adalah hidup bebas serta lepas dari penderitaannya. 살지도 죽지도 못해 발버둥치느라. 그쪽 후배 관리나 제대로 하십시오. 대신 무대에 세우는 거 그거 됐잖아. 그 지옥에서 Kim Dan sendiri terlihat sedang berlatih bagaimana cara yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Yunso tentang identitasnya adalah malaikat. Serta Kim Dan ingin mengatakan jika dirinya adalah bocah yang dulu bersama Yunso saat kecil. Akan tetapi saat di hadapan Yunso, keberanian Kim Dan yang tadi sudah dilatih seolah menghilang. Sebab Kim Dan takut jika Yunso tak bisa menerima identitasnya yang merupakan seorang malaikat. Dan Kim Dan malah mengalihkan pembicaraan dengan membahas apa yang ia lakukan sebelum mengungkapkan perasaannya kepada Yunso. Di mana Kim Dan bercerita tentang dirinya bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tak ia temui. Sebab dulu ayahnya selalu menyiksanya. Namun di detik-detik akhir kematian ayahnya, Kim Dan bisa bertemu dan menanyakan alasan dulu ayahnya selalu memukulnya. Mendengar curhatan Kim Dan, Yunso pun merasa iba kepada nasib Kim Dan langsung memeluknya. 이제 세상에 딸랑 혼자 남았네. 나 아무렇지도 않은데. Keesokan harinya, terlihat Kang Woo yang mendatangi si Bondol sebab Kang Woo mencurigai si Bondol bermain curang dengan menyuap para penari balet untuk memilih Nina sebagai penari utama. Yang tentu saja si Bondol dengan sifat liciknya berusaha mengelak dari tuduhan Kang Woo dan malah balik mengancam Kang Woo untuk berhati-hati sebelum si Bondol kehabisan kesabaran. Sementara Yumi bersama si pekerjanya terlihat menemui seorang pria yang pria itu adalah orang di balik kecelakaan yang menyebabkan Junso buta. Di mana si pria itu kini akan bersaksi jika orang yang menyuruh melakukan tindakan itu tak lain adalah si Bondol. Namun ternyata tanpa mereka sadari bahwa si Bondol sudah mengawasi mereka dan melaporkan hal tersebut kepada si Bondol. 지난번에 말씀하셨던 녹음이랑 자료 가져. 난 처음부터 이런 짓 안 했겠지. Kembali ke Yunso yang sedang berlatih untuk mempersiapkan penampilan terbaiknya agar bisa menang dan menjadi penari utama dalam acara tari balet akbar. Tak lama, Yumi kemudian datang dan menyemangati agar Yunso bisa memenangkan audisi tersebut. Serta mengatakan kepada Yunso agar datang menemui di kantor polisi tepatnya jam 5 sore nanti untuk melaporkan si Bondol mengenai kecelakaan dulu yang membuatnya Yunso buta.
Setelah itu, Kim Dan kemudian mengajak Yunso ke sebuah tempat. Di sana dengan perasaan malu-malu, Kim Dan pun memegang tangan Yunso dan Yunso sendiri terlihat sangat bahagia dengan tindakan Kim Dan kepadanya. Hingga Kim Dan menceritakan tentang sebuah cerita kepada Yunso, yang sebenarnya itu adalah ceritanya sendiri. Di mana Kim Dan sangat takut jika suatu saat dirinya harus menghilang secara tiba-tiba karena telah melakukan tindakan yang dianggap sebuah dosa. Tetapi Yunso meyakinkan Kim Dan untuk tetap melangkah bersamanya. Sepulangnya dari sana, Yunso kembali berlatih. Tetapi Kim Dan didatangi oleh seniornya dan memperingatkan Kim Dan untuk meninggalkan Yunso sekarang dan pergi ke surga seperti apa yang dulu Kim Dan harapkan. Sebab si senior sekarang mengetahui jika Kang Woo adalah takdir bagi Yunso. Namun mendengar itu, Kim Dan berkata akan melakukan apapun untuk terus bisa bersama Yunso. Walaupun pada akhirnya dirinya harus dilenyapkan seperti abu. Mendengar itu, si senior terus meyakinkan Kim Dan agar tak memilih hal itu. Karena hal tersebut seolah menentang kehendak dewa. Keesokan harinya, audisi untuk menentukan penari utama pun dimulai. Melihat Yunso yang sedikit gugup, Kim Dan kembali memberikan sapu tangan miliknya kepada Yunso. Dan mengatakan jika sapu tangan itu seolah dirinya yang terus berada di samping Yunso. Saat audisi berlangsung, terlihat Yongja bersama si Bondol sangat yakin jika rencananya untuk membuat Nina menjadi penari utama akan berjalan mulus. Sebab mereka telah menyuap semua penari agar memilih Nina. 이제 내가 무슨 존재인지 거운 비가들이 찬란한 Tetapi ketika voting berlangsung, Yunso dan juga Nina memiliki suara yang sama dan nasib mereka ditentukan oleh seorang penari. Yang si penari ini pun sudah disuap oleh si Bondol. Tetapi si penari ini malah memilih Yunso. Sebab ternyata sebelum audisi dimulai, Yunso mendatanginya karena melihat kondisinya sakit dan menyuruhnya memeriksa keadaannya ke rumah sakit. Membuat penari ini merasa jika Yunso inilah orang yang layak menjadi penari utama. Walaupun Yunso terlihat arogan, tetapi penari ini meyakini jika di dalam hati Yunso dia adalah wanita yang baik hati. Merasa rencananya gagal, Yongja yang tak mau posisinya sekarang diambil kembali oleh Yunso, ia kemudian merencanakan sesuatu yang membahayakan untuk membuat Yunso tak bisa tampil dalam pertunjukan pentas tari balet akbar. Sementara Yunso yang akan pulang setelah memenangkan audisi menjadi penari utama, tiba-tiba didatangi oleh Kang Woo untuk mengajaknya dinner. Akan tetapi Yunso langsung menolak hal itu dan mengatakan kepada Kang Woo untuk tidak lagi menemuinya selain urusan bisnis. Tetapi Kang Woo kembali berkata jika dirinya tak akan menyerah sampai kapanpun. Setelah itu, Kim Dan dengan penuh rasa bangga memberikan selamat kepada Yunso, lalu mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Namun di sana, tiba-tiba hujan turun membuat Kim Dan meminta izin kepada Yunso untuk membeli sebuah payung. Saat kembali, Yunso sudah tak ada di sana karena diculik oleh seseorang, membuat Kim Dan panik dan terus memanggil nama Yunso. Di sisi lain, Yumbi yang menunggu kedatangan Yunso di kantor polisi untuk melaporkan si Bondol malah mendapatkan kabar buruk jika Yunso telah diculik, dan saksi kunci yang mengungkap kebusukan si Bondol pun tak datang. Yang sebenarnya si saksi ini sudah meninggal, dan tentunya semua itu dilakukan tak lain oleh si Bondol. Kang Woo pun mendapatkan pesan dari ponsel Yunso yang mengatakan jika Yunso akan melakukan bunuh diri karena tidak sanggup menjadi penari utama. Yang padahal pesan itu ditulis oleh bawahan si Bondol, supaya jika Yunso nantinya meninggal, maka semua orang mengira kalau Yunso meninggalnya melakukan bunuh diri. Dan terlihat Yunso terikat di atas gedung dengan mata tertutup. Si Bondol yang merasa rencananya sudah berhasil, kemudian menyuruh bawahannya untuk mendorong Yunso. Di momen itu, Yunso teringat dengan rencananya bersama Kim Dan yang belum sempat mereka lakukan. Akan tetapi, lagi-lagi Kim Dan datang dengan sayap malaikat lalu terbang untuk menyelamatkan Yunso.
숨 먹고 눈 가리고. Yunso yang melihat wujud asli Kim Dan merasa terkejut dan bertanya siapakah sebenarnya kekasihnya ini. Hingga Yunso pun tak sadarkan diri. Dan hal itu kembali disaksikan oleh Kang Woo. Di sisi lain, si Bondol mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa telah terjadi sesuatu yang aneh karena Yunso tak ada di tempat kejadian. Si Bondol yang memiliki sifat psikopat pun kembali menyuruh bawahannya untuk datang ke rumah Yunso untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, hal itu urung dilakukan karena Kim Dan menyadarinya dan membuat bawahan si Bondol pun langsung pergi. Sedangkan si Bondol yang menunggu kabar dari bawahannya tiba-tiba didatangi oleh Kang Woo lalu memperlihatkan isi pesan yang tadi ia terima. Tentu saja, si Bondol langsung berlagak seolah ia tak mengetahui apa-apa yang telah terjadi. Tetapi, Kang Woo mulai mencurigai jika si Bondol lah orang yang berencana mencelakai Yunso selama ini. Setelah itu, terlihat si Bondol yang menemui anak buahnya dan menyuruh untuk jangan menunjukkan diri selama beberapa hari. Yang ternyata itu bukanlah si Bondol, melainkan si senior yang kali ini mulai ikut campur terhadap urusan manusia seperti Kim Dan. Keesokan harinya, ternyata si senior pun melakukan sesuatu kepada ingatan Yunso. Sebab Yunso tidak mengingat ketika Kim Dan menyelamatkan dalam wujud malaikat. Membuat Kim Dan merasa lega. Sebab identitasnya sebagai malaikat masih tidak diketahui oleh Yunso. Sementara itu, Yumi sendiri langsung menyewa pengawal karena takut kejadian semalam kembali terulang kepada Yunso. Tapi Yunso menolak hal itu sebab menurutnya keberadaan Kim Dan di dekatnya sudah lebih dari cukup. Kim Dan yang mendengar itu terlihat bahagia. Namun di dalam dirinya ia merasa bersalah. Karena apa yang terjadi terhadap Yunso merupakan konsekuensi karena dirinya yang berani mencintai seorang manusia. Di sisi lain, Kang Woo lalu melaporkan kejadian yang menimpa Yunso kepada Yongja. Dengan bukti pesan yang telah diterima semalam. Membuat Yongja langsung terlihat gelisah sebab ia menyadari jika tindakan itu dilakukan oleh anaknya si Bondol. Dengan penuh emosi, Kim Dan yang merasa jika apa yang dialami Yunso adalah perbuatan Yongja, kemudian ia berencana mendatangi rumah Yongja. Tetapi sebelum masuk, ia dicegah oleh si senior dan langsung membawa Kim Dan ke gereja. Di sana, Kim Dan yang masih sangat emosi kemudian menanyakan tindakan si senior yang selalu ikut campur dalam urusannya untuk mencegah hal buruk terjadi kepada Yunso. Tetapi si senior berkata, jika tindakan Kim Dan menyelamatkan Yunso adalah sebuah kesalahan. Karena secara tak langsung, Kim Dan telah mengganggu takdir seorang manusia dan hal itu adalah hal yang paling dibenci oleh dewa. Kim Dan yang mendengar itu kemudian berkata, jika menurutnya tindakan menyelamatkan Yunso adalah tindakan baik yang seharusnya disukai oleh para dewa. Tetapi si senior kembali berkata, jika tindakan itu tak lain adalah keegoisannya. Sebab Kim Dan hanya menyelamatkan seseorang yang menurutnya sangat penting. Mendengar itu, Kim Dan langsung merasa jika perkataan si senior ada benarnya juga. Membuatnya merasa jika selama ini ia adalah malaikat yang memang egois. Keesokan harinya, si Bondol yang melihat Yunso dalam keadaan sehat walafiat membuat si Bondol keheranan. Sebab merasa ada sesuatu yang aneh terhadap Yunso yang seketika membuat si Bondol langsung menelepon bawahannya. Dan menanyakan kenapa tak terjadi apapun kepada Yunso. Tapi ternyata tanpa si Bondol sadari, ibunya mendengarkan percakapan itu yang sontak saja terkejut. Karena apa yang selama ini ia takutkan jika anaknya si Bondol merupakan seorang psikopat. Setelah itu, Yongja sudah ditunggu oleh Kim Dan untuk memperingatkannya. Namun saat Kim Dan akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba pandangan Kim Dan teralihkan ketika melihat seorang pria yang selama ini Kim Dan curigai. Langsung mengejar pria itu hingga Kim Dan pun berhasil menangkap pria tersebut.
Kemudian bertanya kepada si pria itu, siapakah orang yang menyuruh dirinya melakukan percobaan pembunuhan kepada Yunso. Namun sayangnya, pertanyaan itu tak terjawab karena kedatangan para pekerja lain. Dan tuduhan Kim Dan terhadap pria itu tak bisa terbukti. Sebab pekerja yang lain menganggap jika pria itu bersifat baik layaknya malaikat. Membuat Kim Dan meminta maaf dan langsung pergi dari sana. Tapi ternyata Kim Dan tak sebodoh itu. Karena diam-diam Kim Dan mengikuti pria itu yang bertemu dengan si Bondol. Hingga saat si Bondol pulang, Kim Dan langsung mencegat dan menanyakan sejak kapan si Bondol berusaha mencelakai Yunso. Namun si Bondol pun berusaha mengelak dan malah mengatakan sejak kapan Kim Dan berhalusinasi karena menuduhnya akan mencelakai Yunso. Kemudian Kim Dan berkata dia lupa saat berbuat kesalahan dan selalu menyembunyikan di balik paras cantiknya. Padahal memiliki jiwa keji nan buruk. 따라 피해망상이라도 걸린 거예요? 망상은 그쪽이 하고 있습니다. 넌 껍데기 속에 들어있는 추악한 영혼을 이제 다시는 연설을 해칠 수 없어.